Kalau jamaah ke masjid, imam terlalu cepat baca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat pada sholat Isya. Mau bilang ke imam, saya takut imam tersinggung, karena yang ngaji di MTA baru saya sendiri, bahkan suami juga belum dan benci pada MTA. Jadi pada rakaat itu saya sudah siap-siap untuk baca Al-Fatihah cepat. Kadang imam sudah takbir untuk sujud, saya baru iktidal. Dan saya kalau tidak jamaah ke masjid rasanya iman-iman. Dan kalau sholat tarawih di masjid sebelah yang 11 rakaat itu juga hampir sama cepatnya. Akhirnya tadi malam saya putuskan sholat di masjid kami yang 23 rakaat. Pada saat imam sudah mau sholat tarawih, saya pindah ke belakang untuk sholat ba'da isya. Setelah itu saya melanjutkan sholat tarawih 11 rakaat sendirian dalam satu masjid dan tidak mengikuti imam. Kalau sholat tarawih sendiri di rumah banyak godaannya, yakni menunda-nunda waktu. Yang saya tanyakan, satu, bolehkah sholat saya seperti itu? Dua, tentang sodakoh di bulan Ramadan, biasanya saya ngasih makan untuk berbuka cuma sekitar 100 rumah, tapi insya Allah tahun ini saya berangkat haji, akhirnya nafsu berkata, rausah sodakoh, lebih baik uangmu untuk nambah sangu haji. Maaf, kadang hati ini kalau tidak dipaksa sering kalah dengan bisikan nafsu. Lalu saya harus bagaimana Ustaz, dan mohon doanya. Semoga di bulan puasa ini suami dan anak-anak mendapatkan hidayah dari Allah dan mau mengaji. Yang pertama, makmum kita sholat bersama imam. Ketika sholat isya rakaat pertama kedua panjang, karena bisa Fatihahnya mendayu-dayu gitu, ayatnya panjang-panjang. Tapi begitu rakaat ketiga keempat itu kan harus baca sir. Nah, kalau rakaat pertama kedua tadi kita sebagai makmum diperintahkan hanya mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam karena jahar. Fa'idha quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ketika imam bacanya jahar. Perintahnya kita hanya istima', mendengarkan dengan baik dan memperhatikan bacaan imam, sehingga tidak perlu baca sendiri kalau pas rakaat-rakaat jahar. Nah, ketika rakaat sir, karena kita tidak mendengar bacaan imam, maka kita baca sendiri. Baru sampai Maliki Yaumiddin, imamnya sudah rukuk, sudah i'tidal, bahkan sudah takbir sujud, kita baru i'tidal. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mungkin imamnya yang terlalu cepat. Ada kemungkinan kedua yang jenengan terlalu lambat. Terlalu lambat misalkan begini, baca Fatihah Alhamdulillahi, itu terlalu lambat. Terlalu lambat, imamnya padahal bacanya dengan tartil Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Jenengan ketinggalan mesti. Ini ada dua kemungkinan. Kalau panjenengan sebetulnya sudah tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, kok masih kalah cepat? Ya, misalnya kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Imamnya kita sampai Maliki, imamnya kok wis ruko. Oh ya berarti imamnya bacanya cepat. Sehingga panjenengan kalau habis tahiyat pertama itu wis siap-siap macane Fatihah engko cepet ndak selak ketinggalan. Itu tidak hanya ketika Fatihah rakaat ketiga saja. Nan tahiyat mungkin ya wis rada cepet-cepet. Nek bisa sampai innaka hamidum majid gitu kan. Kepeksane tidak bisa ya sudah imam berdiri,
Jenengan ikut berdiri rakaat ketiga. Begitu masuk rakaat ketiga langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, jenengan juga ikut cepat karena sudah siap-siap tadi. Bisa jadi karena sudah siap-siap Fatihah selesai dengan satu tarikan nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya selesai satu tarikan nafas. Nah, itu berarti tidak ada kekhusukan dalam sholat. Kekhusuannya dalam sholat tidak ada. Padahal dalam hadis qudsi Allah itu berfirman di bacaan Fatihah itu ada jawaban dari Allah. Idza qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah hamidani 'abdi. Nah, jika hamba itu membaca alhamdulillah maka dijawab oleh Allah, hambaku sedang memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim qala Allah asna 'alayya 'abdi. Kalau seorang hamba dalam salat membaca ar-rahmanir rahim maka dijawab oleh Allah, hambaku sedang menyanjungku. Kemudian wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin qala Allah majjadani 'abdi. Kalau dalam sholat itu hamba membaca maliki yaumiddin maka dijawab oleh Allah, hambaku sedang mengagungkanku. Sampai selesai itu. Maka Allah itu membagi Fatihah dalam sholat itu menjadi dua bagian. Qasamtus sholat baini wa baina abdi nisfaini. Aku membagi sholat yaitu Fatihah antara diriku dan hambaku menjadi dua bagian. Wali abdi ma sa'ala. Dan untuk hambaku apapun yang dia minta. Nah, ini dari sini bacaan Fatihah, bacaan sholat yang lain harus tumakninah. Nah, kalau tadi imamnya cepat sampai sujud jenengan baru rukuk, berarti tidak bisa mengikuti. Nah, apa yang dilakukan? Ya sudah, tetap baca dengan tumakninah, selesaikan sholat. Nah, nanti kalau ternyata jenengan sujud, imamnya sudah bangkit berdiri rakaat keempat, kemudian sudah memulai rakaat keempat, jenengan baru sujud. Ya sudah, tidak perlu cepat-cepat, tetap tumakninah, selesaikan sholat, sekalipun di akhir nanti harus terputus dari imam, tidak mengapa. Ya, daripada panjenengan ikut ngebut berarti tidak khusyuk. Pertama ngos-ngosan, kedua bacaan Fatihahnya nyerampang-nyerampang, jadi diseret semuanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa tadi? Yang kedua sholat tarawih di bulan Ramadan. Tidak, sholat tarawih dulu tadi apa tadi? Di masjid imam dan jamaah yang lain itu sholat tarawih. Tapi jenengan sholat tarawih dhewean di belakang. Padahal di masjid itu ada sholat tarawih bersama imam. Kenapa tidak bersama imam? Ikut gabung bersama imam. Nah, kalau tadi misalkan di dalam jamaah itu sesudah sholat isya kok tidak ada sholat ba'diyah, langsung sholat tarawih, jenengan boleh di belakang sholat ba'diyah duluan, sholat ba'diyah isya duluan, boleh. Nah, nanti kalau itu langsung sholat tarawih, jenengan sholat ba'diyah, lah selesai sholat ba'diyah baru gabung ke sholat tarawih, ikut gabung di situ. Gabungnya ya sudah, ditunggu sampai selesai dulu lah, nanti gabung dari takbir yang pertama. Ya, tunggu dulu, ini dah nanti 2 rakaat salam, jenengan sedang sholat ba'diyah. Nah, nanti kalau imam sudah berdiri lagi, jenengan baru gabung di situ. Gabung di situ, nah, sudah ikuti jamaah itu. Kan kalau taraweh jahar imamnya itu. Biasanya di masjid jahar, jenengan tinggal mendengarkan dan memperhatikan dengan baik. Kalau sampai selesai bersama imam, sampai witir, maka kata Nabi kita,
fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyama lailah. Barang siapa yang berdiri sholat bersama imam sampai selesai, berarti sampai witirnya, maka dia mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Maka kalau sampai selesai panjenengan lakukan itu berjamaah bersama imam di situ, mendapatkan pahala sholat semalam penuh. Jangan sholat tarawih sendiri, wong podo sholat tarawih di situ jamaah. Dulu di masa Umar itu juga begitu. Jadi Umar dulu pernah berjalan-jalan ke masjid. Pernah berjalan ke masjid, tiba-tiba mendapati faidan nas auza'un mutafarriquna. Yusallir rajul wa yusallir rajul bikira apa tuh? Yusallir rajul biqarihi. Jadi Umar itu keliling ke masjid-masjid. Tiba-tiba mendapati manusia itu ngumpul neng terpisah-pisah, sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri-sendiri. Kemudian Umar berazam untuk mengumpulkan orang-orang pada waktu itu yang sholat sendiri-sendiri menjadi satu jamaah dengan satu imam. Nah, kemudian dari situ yang mengimami adalah Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar berkata, ni'mal bid'ah hadhihi. Ni'mal bid'ah hadhihi. Jadi sebaik-baik bid'ah itu ini loh. Jadi tadi orang sholat tarawih kok sendiri-sendiri. Kemudian dikumpulkan oleh Umar dengan satu imam. Nah, sesudah itu dilakukan, terus akhirnya orang berjamaah terus dengan satu imam. Nah, tadi dengan di masjid itu ada jamaah tarawih, maka gabung, jangan sholat sendiri di situ untuk mendapatkan yang lebih baik. Kalau tadi mau bertawasau pada imam tidak berani, tawasau dengan cara yang baik. Tawasau dengan cara yang baik. Kalau Fatihah kok cepat sekali, kalau pas Fatihah pas jahar kok lama sekali, tapi kalau pas sir Fatihahnya kok cepat sekali. Ya, dengan cara yang baiklah. Bagaimana kalau imamnya tersinggung? Apa ya, mau belum dicoba tahu dari mana? Ya, kalau mau bertanya itu dengan cara yang baik, cara yang santun, insya Allah tidak akan tersinggung. Ya, kemudian yang kedua, sedekah di bulan Ramadan. Biasanya 100 rumah. Karena qadarullah hari ini bulan ini dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji, hati berbisik. Ya, wis rasa sedekah, engko sangune nggo mangkat haji. Kayane apik ta bisikannya? Sepertinya bagus. Ini perang batin antara bisikan setan atau bisikan kebaikan. Perlu kita yakini betul janji Nabi. Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Justru semakin menambah harta itu, baik secara zatnya yang tambah maupun berkahnya. Tidak pernah ada ceritanya orang sedekah kok jatuh miskin, jatuh melarat, hidupnya serba kekurangan gara-gara sedekah. Yang ikhlas karena Allah, itu tidak pernah ada ceritanya. Yang ada orang sedekah ikhlas karena Allah, itu malah semakin tenang hidupnya, bahagia, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Tinggal kita yakin apa tidak. Bukan hanya seringkali hati ini dibisiki oleh setan agar kita meninggalkan amal soleh yang biasa kita lakukan. Bahkan setiap detik itu
setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Memang permohonan setan iblis kepada Allah begitu. Fabima akhwaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Coba diingat kembali itu Al-A'raf. Bagaimana permohonan setan iblis kepada Allah untuk diizinkan mengganggu manusia dari depan, belakang, kanan, kiri, dari segala arah. Coba, moga Surat ayatnya. Al-A'raf ayat 16 dan 17. Qala fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ya dah. Jadi ini permohonan iblis, permohonan setan kepada Allah. Karena setan iblis telah memilih jalan kesesatan dan pilihan itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setan iblis betul-betul berada dalam kesesatan, maka ini mengajukan permohonan kepada Allah untuk ditangguhkan siksanya, ditangguhkan azabnya. Tujuannya apa? Agar setan iblis senantiasa bisa mendatangi hamba-hamba Allah dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Jadi dari seluruh penjuru. Dan permohonan iblis ini dikabulkan oleh Allah. Ditangguhkan siksaannya sampai nanti hari kebangkitan. Allah jawab, innaka minal mundzirin, ya, kamu termasuk yang ditangguhkan siksaanmu. Nah, permohonan untuk menyesatkan manusia, mendatangi manusia dari berbagai arah, dari segala penjuru, baik depan, belakang, kanan, kiri, juga dikabulkan oleh Allah. Dan banyak hamba Allah yang tidak bersyukur, artinya terbujuk rayu oleh godaan setan. Ketika tahun ini ketika tahun-tahun kemarin belum dipanggil Allah untuk haji, di bulan Ramadan bisa istiqomah, sedekah 100 rumah, terus begitu, rutin. Tidakkah panjenengan pernah berpikir bahwa panggilan berangkat haji tahun ini bisa jadi karena keikhlasan sedekah panjenengan di bulan-bulan Ramadan yang lalu, yang saat itu jenengan tidak dipanggil-panggil oleh Allah untuk segera berangkat haji. Namun karena tulus ikhlas rutin istiqomah bersedekah pada waktu bulan Ramadan, ikhlas betul hanya mengharap ridha Allah, maka manaqasat sedekah min mal. Sedekah yang ikhlas karena Allah tidak akan pernah mengurangi harta. Turun berkah dari Allah, Ramadan tahun ini jenengan dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji. Bisa jadi itu karena istiqomah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan yang lalu. Kenapa? Saat Allah turunkan berkah, diberi kesempatan oleh Allah berangkat haji tahun ini, panjenengan masih mampu untuk sedekah, kenapa dihentikan? Padahal amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal soleh, amal baik yang kontinu, adwamuha, kontinu. Artinya istiqomah, rutin, kontinu, meskipun sedikit. Nah, ya, yakinkan pada hati,
tetap sedekah ikhlas mengharap ridha Allah, nah nanti dimudahkan semua urusan, baik dalam hajinya dan lain sebagainya. Nanti ada saja cara Allah. Engkau sanggune saka ngendi Allah, dari Allah nanti. Ya, tinggal yakin atau tidak. Maka penting kita untuk mendidik hati kita, untuk yakin sepenuhnya kepada janji Allah. Sehingga la raiba fih, betul. Kita tidak ragu terhadap janji-janji Allah. Makanya ya Bapak Ibu, saudara dan saudari, kalau kita perhatikan, saat kita buka mushaf Al-Quran, begitu selesai Al-Fatihah, di situ Al-Baqarah, habis Alif Lam Mim langsung dibuka oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, langsung itu tegas sekali, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Baru kemudian rincian berikutnya sampai Anas itu. Tetapi dibuka dengan tegas dulu oleh Allah. Meski itu bukan ayat yang pertama turun, namun secara tauqifi oleh Allah ayat itu diletakkan di awal. Sehingga seolah-olah Quran itu memang dibuka biar orang yang membaca Quran itu syarat untuk bisa sukses membaca Al-Quran dalam arti hatinya tergerak menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Syarat utamanya, syarat mutlak yang tidak bisa ditawar adalah tidak ragu terhadap semua isi Al-Quran. Termasuk janji-janji Allah. Kalau Allah berjanji, apa itu? Fahuwa yukhlifuh itu loh. Apa ayatnya gimana itu? Fahuwa yukhlifuh. Dan siapa yang berinfak atau sedekah di jalan Allah, dia Allah yang akan ganti. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Sesuatu yang kamu infakkan di jalan Allah, Allah berjanji akan mengganti. Nah, makanya kita sebagai seorang muslim jangan pernah ragu terhadap janji Allah sedikit pun. Kalau terhadap janji Allah kita sudah ragu, lantas kita akan yakin terhadap janjinya siapa? Janjinya manusia, manusia sekali berjanji 10 kali mengingkari. Kalau kita yakin pada janji manusia, wes kecewa sudah. Kecewa. Yakin pada manusia itu hasilnya penuh dengan kekecewaan. Namun kalau yakin sepenuhnya kepada Allah, kita tidak pernah kecewa. Hasilnya penuh dengan kebahagiaan, kenikmatan. Maka Quran itu dibuka, dzalikal kitabu la raiba fih. Siapa itu yang tidak ragu sedikit pun terhadap seluruh isi Al-Quran, baik janji Allah maupun ancaman-ancaman tentang nerakanya, itu hanya hamba Allah yang bertakwa. Nah, kalau hati ini ragu, berarti jangan-jangan kita belum menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mau sedekah, infak kok ragu-ragu, minggring-minggring, iya ora. Nah, berarti tidak yakin kita dengan janji Allah yang ada dalam Quran, dengan janji Nabi yang ada dalam hadis-hadis beliau. Terus mau yakin dengan janjinya siapa? Dah yakinlah pada Allah, dunia ini yang memiliki Allah. Ya, sedangkan yang memberi kita kehidupan dunia, materi dunia itu juga Allah. Dunia seisinya yang punya Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan bagian dunia kita. Namun dengan syarat dahulukan kepentingan akhirat dulu, niscaya Allah tidak lupakan bagian duniamu. Ya, maka jangan jadikan dunia segala-galanya. Namun jadikan akhirat segala-galanya. Kalau kita kejar akhirat dengan segenap potensi yang Allah berikan pada kita, niscaya Allah tidak akan melupakan bagian dunia kita. Namun kalau kita kejar dunia dan jadikan dunia segala-galanya, niscaya akhirat tidak disertakan untuk kita. Rugi kita. Kenapa kok rugi? Karena di dunia hanya mendapatkan sebagian kecil saja, dan setelah itu dunia pasti akan kita tinggalkan, sedang di akhirat tidak dapat bagian. Dunia ini hidup kesenangannya sementara menipu, sedangkan akhirat kekal abadi. Ma'indakum yanfadu. Sudah apapun yang ada pada sisimu di dunia ini, wes toh, pasti akan binasa, akan sirna.
Nggak ada yang kekal abadi. Sebanyak apapun harta yang kamu miliki akan sirna, akan musnah. Setinggi apapun pangkat yang kamu punya, wes itu akan sirna, akan musnah, akan kamu tinggalkan. Sudah, dunia apapun itu yang ada pada kita pasti toh, seneng ra seneng, ikhlas ora ikhlas, mau atau tidak mau pasti akan kita tinggalkan. Apa iya kita akan hidup selamanya? Manusia mesti mati, mbuh saiki, mbuh sesuk, mbuh lusa, mbuh pekan depan, mbuh bulan depan, atau tahun depan, kita tidak tahu. Yang jelas kita pasti akan meninggalkan dunia. Maka jangan pilih dunia, jangan jadikan dunia yang utama. Apa tidak penting dunia? Penting, namun bukan yang terpenting. Karena sebelum sampai akhirat harus melalui dunia, maka dunia ini penting sebagai ladang akhirat kita. Sehingga tujuan hidup jangan untuk dunia. Kalau tujuan hidup untuk dunia, rugi kita sia-sia, diseru infak, seru zakat, seru sedekah, iman. Kalau iman ya sudah, suatu saat kita mati, harta sudah tidak kita bawa mati. Maka usahakan, dahulukan kepentingan akhirat, niscaya Allah tidak akan melupakan bagian dunia kita. Sehingga apapun yang kita punya saat ini, itu hakikatnya milik Allah. Allah yang memberi dunia kita, bukan karena kepandaian kita, bukan. Bukan karena kehebatan kita, bukan. Karena Allah itu Ar-Razzaq, Khairur Razikin, itu Allah. Kalau Allah sudah berjanji, apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, aku akan ganti, Allah pasti akan ganti. Dengan lebih berkah lagi. Kalau Nabi sudah janji mana qasad sedekatan min mal, sedekah tidak mengurangi harta, sudah yakin saja pada Allah. Pada Nabi, janji Nabi. Agama ini hanya ada dua. Kerjakan, tinggalkan, kerjakan, tinggalkan. Yakin, kerjakan, ragu, tinggalkan. Sudah. Kalau Quran sunnah mengatakan kerjakan, kerjakan. Kalau Quran sunnah menjanjikan bahwa orang yang bersedekah, infak fisabilillah, ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan nikmat yang lebih. Sudah yakin saja, tidak perlu ragu-ragu. Dahulukan hati daripada akal. Karena kalau kita mendahulukan akal, biasanya hatinya kalah. Karena akal kita sangat terbatas. Untuk memahami ayat-ayat Allah, yakin pada janji Allah, yang paling penting adalah hati, bukan akal. Kalau menurut akal, hitung-hitungannya, waduh nek sekarang saya sedekah 100 rumah, wah ini mengurangi sangu haji saya. Itu kalau kita mengedepankan akal akan begitu. Misalkan sangu haji ini 10 juta misalkan. Wah ini kalau untuk sedekah Ramadan ini 2 juta berarti sanguku karek 8 juta. Lah itu akal. Itu akal. Kalau kita mengedepankan akal, biasanya hati akan kalah. Akhirnya kita nuruti akal. Wah iya ya. Lah 10 engko urung tentu cukup. 10 juta saya bawa sangu haji belum tentu cukup. Apalagi kalau saya kurangi 2 juta untuk tetap istiqomah sedekah Ramadan. 10 saja belum tentu cukup, apalagi hanya 8 juta. Nah, akalnya begitu. Maka akan kalah sehingga mengikuti bujuk rayu setan. Sepertinya baik. Karena banyak manusia dibujuk rayu setan secara vulgar, banyak yang enggak mau. Untuk maksiat secara vulgar itu banyak yang enggak mau. Untuk bakhil secara terang-terangan banyak yang enggak mau. Nah, setan enggak kalah pinter. Setan itu lebih pinter dari kita. Mereka punya sekian banyak cara, 1001 cara. Cara pertama gagal, pakai cara kedua. Cara kedua gagal, pakai cara ketiga. Maka dibujuk dengan seolah-olah apik bisikane. Lah kowe kan arep haji. Haji itu kan juga fisabilillah. Kamu butuh bekal, butuh sangu, butuh ini, butuh itu.
Kan sepertinya baik toh. Dengan itu akhirnya terbujuklah kita. Oh ya, yang awalnya istiqomah setiap Ramadan, masa iya gara-gara haji amal soleh setiap Ramadan jadi terputus gara-gara haji. Tidakkah pernah berpikir haji ini panggilan tahun ini dari Allah? Itu bisa jadi karena berkah dari sedekah jenengan setiap Ramadan itu. Ya, ada lagi?